mengenai sistem dan struktur ekonomi. Struktur ekonomi suatu negara mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pada awalnya, sebagian besar kegiatan ekonomi bertumpu pada sekitar sektor agraris seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun, seiring dengan meningkatnya teknologi urbanisasi dan industrialisasi, struktur ekonomi mulai bergeser ke sektor industri dan jasa. Baik, dari latar belakang tadi kami mengangkat rumusan masalah, yaitu bagaimana pergeseran struktur ekonomi dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa, serta bagaimana perubahan karakteristik ekonomi dan masyarakat yang terjadi akibat pergeseran tersebut. Adapun tujuan penulisan dari materi kali ini yaitu untuk mengetahui dan memahami masyarakat industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem ekonomi. Jadi secara singkat, sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kegiatan ekonominya melalui produksi, distribusi, hingga konsumsi. Sementara itu, struktur ekonomi menunjukkan komposisi dan susunan sektor-sektor ekonomi yang dominan dalam suatu negara, seperti sektor agraris, industri, dan jasa. Pergeseran struktur ekonomi menandakan adanya proses pembangunan dan modernisasi dalam suatu negara. Baik, selanjutnya di sini kami Pergeseran struktur ekonomi. Kontribusi terhadap pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Pergeseran struktur ekonomi memiliki beberapa karakteristik utama. Perubahan struktur tenaga kerja. Yang keempat, kemajuan teknologi dan modernisasi produksi. Yang kelima, perubahan pola konsumsi masyarakat. Nah, pergeseran ini merupakan salah satu ciri utama transformasi ekonomi yang dialami oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Awalnya, sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergantung pada sektor agraris seperti pertanian. Namun seiring berkembangnya zaman, sektor industri mulai berkembang besar karena mampu menghasilkan barang dengan nilai ekonomi yang tinggi. Adalah sektor ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya kegiatan produksi berbasis lahan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Itu ada juga karakteristik. Nah, karakteristik ini yang pertama itu ada sektor industri melalui proses transformasi dan menciptakan nilai tambah. Ada dua proses. Yang pertama itu ada perubahan pola produksi. Pertanian tidak lagi hanya dijual mentah dan besar. Ini ada dampak pergeseran ke sektor ekonomi. Itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, sektor industri mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena kontribusinya berubah menjadi kawasan industri atau pemukiman sehingga dapat mengancam ketahanan pangan. Ada juga industrialisasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti limbah pabrik, polusi udara. Sebagian besar penduduk bekerja di sekitar agraris karena keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat pendidikan, serta dominannya kebutuhan pangan sebagai kebutuhan utama. Pengertian dari sektor jasa. Sektor jasa merupakan sektor ekonomi yang kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha transportasi dan logistik. Yang kedua, jasa perdagangan. Yang keenam, jasa pariwisata. Sektor agraris, industri, dan jasa memiliki hubungan yang erat dan saling bergantung dalam sistem perekonomian. Perkembangan salah satu sektor dan mengaruhi sektor lainnya. Pergeseran tersebut dikelola dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap pola kehidupan. Adapun pengertian dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, yang pertama itu masyarakat agraris. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang kegiatan ekonominya berbasis pada sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, masyarakat industri.
Masyarakat industri adalah masyarakat yang kegiatan ekonomi yang pertama itu mata pencarian utama di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang kedua, dan yang keempat, pembagian kerja yang jelas serta tingkat spesialisasi yang tinggi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang meningkatkan kebutuhan ekonomi. Pertama, ada dampak positif. Meningkatnya produktivitas dan efisien kerja, terbukanya lapangan kerja yang lebih beragam. Dan dampak negatifnya itu lunturnya nilai gotong royong dan solidaritas sosial, meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi, terjadinya pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri, dan yang terakhir munculnya berbagai masalah sosial di perkotaan. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari masyarakat agraris. Nah, masyarakat agraris ini merupakan bentuk masyarakat yang kehidupan sosial dan ekonominya sangat bergantung pada sektor pertanian. Ciri-ciri utamanya yang pertama, pola hidup. Masyarakat agraris umumnya bersifat sederhana dan tradisional. Kehidupan sehari-hari mereka sangat dipengaruhi oleh cenderung modern dan dinamis. Dan yang ketiga, ada struktur sosial dalam masyarakat. Termasuk ke dalam dampak sosial dan ekonomi dari perubahan struktur ekonomi, yaitu perubahan struktur ekonomi merupakan peralihan dominasi primer pertanian dan pertambangan ke sektor sekunder industri dan sektor jasa. Di sini ada dampak sosial, ada dua dampak sosial. Yang pertama yaitu perubahan gaya hidup. Perubahan struktur ekonomi mendorong masyarakat kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, ketimbangan ekonomi. Kesempatan kerja, perubahan struktur ekonomi membuka peluang kerja baru, terutama di sektor industri dan jasa. Di sisi lain, perubahan struktur ekonomi juga dapat menimbulkan ketimbangan ekonomi. Tidak semua wilayah dan kelompok masyarakat mampu menikmati manfaat perubahan tersebut secara merata. Yang dari kelompok ambil yaitu perubahan struktur ekonomi merupakan peralihan kegiatan ekonomi dari sektor agraris menuju sektor industri dan jasa yang terjadi sering dengan proses Bahasan dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab sesi 1 kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Tadi kelompok menyebutkan bahwa sektor jasa adalah sektor dengan pertumbuhan tercepat dan mencakup bidang seperti perdagangan serta jasa teknologi. Pertanyaannya, banyak tenaga kerja di sektor jasa saat ini berada di sektor informal seperti pedagang kaki lima atau pekerja lepas yang produktivitasnya rendah. Apakah menurut kelompok, pertumbuhan sektor jasa yang pesat ini benar-benar mencerminkan modernisasi ekonomi atau justru hanya menjadi pelarian bagi tenaga kerja yang tidak terserap di sektor industri? Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang bertanya oleh Tia. Nah, terkait dari pertanyaan tersebut, apakah pertumbuhan sektor jasa itu mencerminkan modernisasi atau hanya menjadi pelarian tenaga kerja? Nah, menurut kelompok kami, pertumbuhan sektor jasa belum tentu langsung menunjukkan modernisasi ekonomi. Karena kenyataannya, banyak tenaga kerja masuk ke sektor jasa informal dengan produktivitas rendah akibat tidak terserap di sektor industri. Nah, dalam kondisi ini, sektor jasa lebih berperan sebagai pelarian sementara. Namun, jika yang berkembang adalah sektor jasa modern seperti teknologi dan layanan berbasis digital, maka hal tersebut baru bisa mencerminkan modernisasi ekonomi. Terima kasih atas jawaban yang diberikan dari kelompok. Jawabannya sudah. Perkenalkan, nama saya Leria Baulia, saya dari kelompok 3 izin bertanya. Menurut kelompok, apakah struktur ekonomi Indonesia saat ini benar-benar merupakan hasil dari sistem ekonomi yang dianut atau lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuatan pasar? Peluang sekaligus tantangan. Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, jawabannya sudah pas. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulatineta, saya dari kelompok 5 ingin menanyakan suatu pertanyaan
pertanyaan untuk kelompok 2. Apa faktor utama yang menyebabkan struktur ekonomi suatu negara bergeser dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa? Menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu faktor utama yang menyebabkan struktur ekonomi suatu negara bergeser dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa. Itu ada beberapa proses pembangunan dan modernisasi ekonomi. Yang pertama itu ada kemajuan teknologi. Itu perkembangan teknologi membuat sektor industri dan jasa lebih produktif dibanding pertanian tradisional. Yang kedua itu ada industrialisasi dan investasi. Itu masuknya investasi dan pembangunan pabrik menciptakan banyak lapangan kerja baru di sektor industri sehingga tenaga kerja berpindah dari desa ke kota. Yang ketiga itu ada urbanisasi, semakin besar peluang bekerja di sektor modern seperti industri dan jasa. Yang kelima itu ada perubahan permintaan pasar. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, otomatis kebutuhan tidak hanya pangan tetapi juga barang industri dan layanan jasa seperti transportasi, kesehatan, teknologi, dan perdagangan. Dan faktor yang keenam itu ada kebijakan pemerintah. Pemerintah sering mendorong pembangunan sektor industri melalui program hilirisasi, pembangunan kawasan industri, serta penguatan sektor jasa. Terima kasih, jawaban dari kelompok 2 sudah jelas. Perkenalkan, nama saya Aida dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana pergeseran struktur ekonomi dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa mempengaruhi perubahan sosial, ekonomi, serta pola kehidupan masyarakat, dan apa tantangan utama yang muncul dalam proses tersebut. Menjawab pertanyaan dari kelompok 4, menurut kelompok apakah struktur ekonomi Indonesia saat ini benar-benar merupakan hasil dari sistem ekonomi yang dianut atau lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuatan pasar? Menurut kelompok, struktur ekonomi Indonesia saat ini tidak sepenuhnya merupakan hasil murni dari sistem ekonomi yang dianut, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuatan pasar. Jangka pendek, tekanan kelompok, apakah sudah jelas? Baik, jawabannya sudah tepat. Terima kasih. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang ada pada sesi 1 sudah kelompok kami jawab. Selanjutnya kita buka sesi 2 kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, apakah semua daerah di Indonesia cocok diarahkan menjadi wilayah industri? Jelaskan alasannya. Terima kasih untuk kelompok 1 telah memberikan pertanyaan yang cukup bagus, dan saya mewakili kelompok 2 akan menjawab. Jadi jawabannya ulang. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah semua daerah di Indonesia cocok diarahkan menjadi wilayah industri? Jelaskan alasannya. Jadi tidak semua daerah di Indonesia cocok menjadi wilayah industri. Hal ini karena perbedaan kondisi geografis, ketersediaan infrastruktur, dampak lingkungan, dan kualitas tenaga kerja. Beberapa daerah pembangunan lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jawabannya sebenarnya sudah pas. Terima kasih. Kelompok 5 ingin memberikan pertanyaan, dapatkah ekonomi tumbuh tanpa merusak lingkungan? Berikan contoh. Baik, sini saya mewakili dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari Aditya Nurudin. Ini pertanyaan dari Aditya, dapatkah ekonomi tumbuh tanpa merusak lingkungan? Berikan contoh. Jawaban dari kami, ya, ekonomi dapat tumbuh tanpa merusak lingkungan melalui konsep pembangunan berkelanjutan. Di sini dari Aditya tidak meminta berapa contoh, jadi kami hanya memberikan satu contoh saja, yaitu ekowisata. Wisata alam berbasis konservasi seperti Taman Nasional mendorong ekonomi lokal sambil tetap melindungi alam. Oke, sekian dari jawaban kami. Terima kasih atas jawabannya sudah jelas. Jika sistem ekonomi tetap dipertahankan tetapi ketimpangan struktur ekonomi antar sektor dan wilayah terus terjadi, apakah itu menandakan
kegagalan sistem ekonomi atau kegagalan implementasinya? Mengapa? Yang pertama, sistem ekonomi hanya kerangka keberhasilan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan dijalankan, diawasi, dan dievaluasi. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan tidak merata. Pembangunan investasi dan infrastruktur konsentrasi di sektor atau wilayah tertentu sehingga memicu ketimpangan. Yang ketiga, kualitas tata kelola. Lemahnya koordinasi, pengawasan, dan penegakan aturan memperlebar kesenjangan. Sekian dari jawaban kami. Terima kasih atas jawabannya sudah jelas. Terima kasih untuk kelompok 1 telah memberikan pertanyaan yang cukup bagus, dan saya mewakili kelompok 2 akan menjawab. Jadi jawabannya ulang. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah semua daerah di Indonesia cocok diarahkan menjadi wilayah industri? Jelaskan alasannya. Jadi tidak semua daerah di Indonesia cocok menjadi wilayah industri. Hal ini karena perbedaan kondisi geografis, ketersediaan infrastruktur, dampak lingkungan, dan kualitas hutan. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jawabannya sebenarnya sudah pas. Terima kasih. Yang mewakil dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari Aditya Nurudin. Ini pertanyaan dari Aditya, dapatkah ekonomi tumbuh tanpa merusak lingkungan? Berikan contoh. Jawaban dari kami, ya, ekonomi dapat tumbuh tanpa merusak lingkungan melalui konsep pembangunan berkelanjutan. Di sini dari Aditya tidak meminta berapa contoh, jadi kami hanya memberikan satu contoh saja, yaitu ekowisata. Wisata alam berbasis konservasi seperti Taman Nasional mendorong ekonomi lokal sambil tetap melindungi alam. Oke, sekian dari jawaban kami. Bagaimana pendapat dari Anda? Terima kasih atas jawaban dari kelompok 2 dari Yapan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja ciri-ciri struktur ekonomi yang masih bersifat agraris dan bagaimana perbedaannya dengan yang sudah beralih ke industri atau jasa? Jadi jawabannya, ciri-ciri struktur ekonomi agraris terdiri dari mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, pendapatan relatif rendah dan bergantung pada alam, teknologi masih sederhana, dan produktivitas dan nilai tambah rendah. Sedangkan perbedaannya dengan industri atau jasa, yaitu industri atau jasa, tenaga kerja lebih banyak di pabrik dan layanan, teknologi lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya sudah jelas. Baik, 2 sesi pertanyaan sudah kami jawab. Demikian dari kelompok kami,